Biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, yang dimana hal itu berada di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga pihak manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang mana apabila biayanya menyimpang dari biaya standar yang telah ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan serta biaya yang sesungguhnya terjadi. Sistem biaya standar juga menyajikan perbandingan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dan juga menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya serta biaya standar. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya itu ada 3. Yang pertama, di mana perangkat penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, maka hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut harusnya dilaksanakan. Yang kedua, memberikan pedoman kepada manajemen biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Sedangkan yang ketiga, menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan untuk manajemen melaksanakan pengolahan mereka dengan prinsip kelainan atau exception principles dengan memusatkan perhatian mereka terhadap keadaan-keadaan yang menyimpang dari keadaan yang seharusnya. Manajemen dilengkapi dengan alat yang efektif untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Saya Agus Rianto, saya akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Pusat pertanggungjawaban juga secara garis besar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya yaitu pertanggungjawabannya diukur dari prestasi manajer dalam masukannya. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana prestasinya diukur berdasarkan keluarannya. Dan yang ketiga, pusat laba, di mana pertanggungjawabannya diukur berdasarkan prestasi manajer dalam selisih antara masukan dan keluarannya. Dan yang keempat, pusat investasi, di mana pusat pertanggungjawabannya diukur berdasarkan prestasi manajer berdasarkan antara laba dengan investasi dan pusat pertanggungjawaban. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur penentuan biaya standar, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, juga karakteristik pengolahan maupun mutunya. Selain itu juga biaya tenaga kerja standar diukur berdasarkan jam kerja standar, ditentukan dalam memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja seperti menunggu bahan baku, reparasi maupun pemeliharaan mesin. Nah, untuk yang ketiga, biaya overhead pabrik standar, yaitu tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal
dengan kapasitas normal. Nah, untuk selanjutnya ada jenis standar, yaitu ada 4. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis bisa disebut juga dengan standar ideal, yaitu standar yang sulit dalam pelaksanaannya untuk dicapai. Dan yang kedua, ada rata-rata biaya waktu yang lalu, yaitu biaya standar ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode di masa lampau. Dan yang ketiga, standar normal, yaitu standar normal didasarkan atas taksiran di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Dan yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai, yaitu standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaannya. Itulah tentang pusat pertanggungjawaban, prosedur penentuan biaya standar, juga jenis biaya standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustina dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 10220072. Kebetulan saya ada bagian dari kelompok 3 kelas C2 Akuntansi yang menjelaskan tentang penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau variance. Selisih biaya sesungguhnya dapat dianalisis dan dari analisis ini dapat diselidiki penyebab dari selisih ini. Dalam analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal 2 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya BOP atau biaya overhead pabrik terdapat 3 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan yang terakhir adalah kapasitas normal. Langsung saja kita bahas pada analisis harga selisih langsung yang kebetulan memiliki 3 model. Yang pertama adalah model 1 selisih atau the one way model, yang kedua adalah model 2 selisih atau the two way model, dan yang terakhir adalah model 3 selisih atau the three way model. Dalam model 3 selisih ini terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah harga standar lebih rendah daripada harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi daripada kuantitas sesungguhnya. Dan yang terakhir, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah daripada kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang selisih biaya overhead pabrik atau selisih biaya BOP. Telah saya uraikan sebelumnya bahwa selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan selisih biaya produksi langsung yang telah diuraikan oleh saya sebelumnya. Tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik menggunakan kapasitas standar. Dan biaya overhead pabrik terdapat 4 metode yang bisa kita atau 4 model dalam perhitungannya. Yang pertama adalah model 1 selisih, lalu ada model 2 selisih, lalu ada model 3 selisih, dan yang terakhir adalah model 4 selisih. Akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2, metode tunggal dan metode ganda. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Dalam metode tunggal, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Dalam sistem ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai di dalam proses produksi, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Metode ganda memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi, setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Dan yang terakhir, selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Sedangkan dalam metode tunggal terdapat 3 bagian dalam standar metode tunggal atau single plan.
Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku. Dan pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga bahan baku. Oleh karena itu, pencatatan biaya bahan dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Dan yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Setelah pencatatan biaya bahan baku, terdapat juga pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, pencatatan tentang upah langsung. Yang kedua, pencatatan distribusi upah langsung. Dan yang terakhir, pencatatan pembayaran upah langsung. Bahan baku yang dipakai dalam perusahaan seringkali terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya. Dengan mutu dan kuantitas hasil produk yang tetap memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan semacam ini, manajemen memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara pertama, ditutup ke rekening laba rugi. Yang kedua, dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada jenis selisih, besarnya selisih, pengalaman penggunaan biaya standar, sebab-sebab terjadinya selisih, dan waktu terjadinya selisih. Perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentunya telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi tersebut. Dan pembahasan terakhir kita adalah pembahasan utama kita, yaitu penerapan biaya standar pada perusahaan manufaktur. Biaya standar pada perusahaan manufaktur adalah biaya yang diperkirakan oleh perusahaan manufaktur yang biasanya terjadi selama produksi barang atau jasa. Jumlah ini adalah nilai yang perusahaan harapkan untuk dikeluarkan dalam proses produksi. Metode yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan proses keluaran masa depan. Cara untuk meningkatkan efisiensi dan untuk menentukan kewajaran biaya aktual periode tersebut. Penerapan sistem biaya standar pada perusahaan manufaktur akan lebih mengutamakan dalam menghitung varian standarnya. Varian yang terjadi dapat 2 macam, yaitu yang pertama tuh favorable atau menguntungkan dan unfavorable atau tidak menguntungkan. Varians dikatakan favorable atau menguntungkan tadi jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar, sedangkan varians dikatakan unfavorable atau tidak menguntungkan jika biaya aktualnya lebih besar daripada biaya standar. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.